yang ada saya bagi masyarakat. Karena saya berpikir politik ini juga ya sesuatu hal yang mulia kan. Betul. Jadi ketika dengan politik ini kita bisa memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, itu menjadi bagian dari amal soleh kita. Betul. Gitu. Selama niat kita baik ya Pak ya. Betul. Kan sebetulnya politik itu mulia. Kalau ada orang yang bilang politik itu kotor, mungkin karena ada ya sebagian oknum-oknum dalam tanda kutip itu yang menjadikan akhirnya orang bilang politik itu kotor. Padahal sebetulnya politik itu mulia. Bahkan dengan politik ini kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat. Begitu. Baik, hari ini saya sudah kedatangan narasumber spesial kita yang digadang-gadangkan sebagai bakal calon gubernur Provinsi Banten. Kita sapa dulu Pak Gembong. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak Siva. Alhamdulillah baik ya Pak. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja nih, Ya Pak? biasa nih, kita lagi reses sekarang. Lagi reses sibuknya ya? Jadi ya nguriling aja. Titik-titik reses. Oke, jadi akhir-akhir ini kesibukannya reses aja ya Pak ya. Oke nih Pak, kita bicara sebelumnya yang saya ketahui nih ya, Bapak Gembong ini dulu berpendidikan, pernah bersekolah di UI jurusan Fakultas Teknik Gas dan Petrokimia ya. Lalu S2-nya di Universitas Mercu Buana. Betul. Jurusannya manajemen. Betul. Manajemen keuangan. Nah, saya pengen tahu nih, mungkin juga teman-teman pengen tahu gimana sih Pak awal mulanya dan ceritanya nih sampai saat ini Pak Gembong ini terjun ke dunia politik nih Pak. Ya, jadi sebetulnya saya mengalir aja nih Mbak Siva ya. Kita cerita aja ini sharing ya. Siapa tahu anak muda yang nonton di sini terinspirasi gitu kan. Betul. Jadi saya kuliah di UI itu masuk 87 ya. Kemudian lulus itu tahun 94. Jadi 7 tahun. Oh iya. Lama ya. Lumayan, tapi nggak apa-apa. Cuma memang karena waktu itu saya cukup aktif di kegiatan kemahasiswaan. Jadi ya biasalah aktivis. Jadi kuliah sudah selesai tuh 5 tahun, tinggal menyelesaikan skripsi, nggak selesai-selesai. Karena sibuk organisasi ya Pak? Kira-kira begitu. Alhamdulillah akhirnya 2 tahun kemudian selesai, 7 tahun. Setengah tahun lagi saya nggak lulus, DO saya. Tapi alhamdulillahnya lulus. Alhamdulillah lulus gitu ya. Nah, selesai kuliah di UI, kemudian saya kerja di Cilegon, di salah satu pabrik petrokimia di Cilegon, di Asahimas. 13 tahun saya di situ. Oh, berarti sempat kerja lama di sana ya? 13 tahun saya di Asahimas. Nah, sebetulnya waktu saya di kampus, saya aktif kegiatan kemahasiswaan. Nah, pada waktu itu kan memang ada yang namanya aturan pemerintah itu bahwa mahasiswa tidak boleh berpolitik praktis. Jadi full kita banyak kegiatan di kampus ya. Nah, disitulah saya berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pengajian gitu di kampus itu ya. Jadi aktif juga di pengajian ya? Ya, waktu mahasiswa waktu itu. Dan kemudian selesai saya kuliah, saya hijrah ke Cilegon ya. Saya bekerja di sana selama 13 tahun. Nah, saya kan kerja 96 awalnya ya di Asahimas. Kemudian 98 itu terjadi reformasi. Reformasi. Kebetulan yang aktif di reformasi itu ya ada di kelas saya waktu itu ya. Kemudian juga ada yang seangkatan saya juga masih terlibat aktif. Ya walaupun saya tidak aktif terjun langsung di era reformasi itu, tapi saya mengikuti dengan seksama begitu ya. Melihat perkembangannya gitu ya. Ya, betul. Kemudian
99 kan apa namanya, pemilu pertama reformasi ya. Iya. Pemilu pertama, nah disitulah terbentuklah partai-partai baru tuh waktu itu ya, termasuk salah satunya waktu itu adalah Partai Keadilan. Nah, dilalahnya para pendiri Partai Keadilan itu ternyata memang mentor-mentor saya kebanyakan tuh waktu mentor-mentor saya, pengajian dulu. ya mentor-mentor saya waktu di Gitu. pengajian, loh kok jadi pada pengurus partai semua nih kan gitu. Jadi pada terjun ke politik ya. Ah, kemudian mungkin tahu kan saya di wilayah Banten di itu ya, diajak ayolah gabung. Nah, saya pikir waktu itu mereka orang-orang baik semuanya, ya akhirnya Ikut. disitulah saya jadi pengurus partai pertama kali itu tahun 99. Oh, berarti udah lama banget ya? Ya, 99 saya jadi pengurus partai. Waktu itu pertama memang saya sudah diajak pertama kali itu di provinsi juga sebetulnya, tapi waktu itu di apa, di Litbangnya lah. Oke, iya. Ya kan? Nah dari situlah awal muasal saya masuk ke Terjun. politik praktis. Oke, jadi udah lama banget ya sebenarnya, udah mulai berlatih politik-politik ini dari semenjak kuliah Ya, gitu ya. sebetulnya kan di kuliah sebagai mahasiswa kan kita aktivis di kampus, ya kan. Kemudian 99 ada reformasi, saya masuk partai. Di situ sih sebetulnya Awal mulanya ya. cita-cita ingin jadi politisi itu Nah, sebetulnya itu apa nih? tidak pernah terlintas sebetulnya, tapi begitu reformasi, begitu ada partai-partai baru, nah disitulah tuh mulai rasanya saya ingin juga berkontribusi untuk masyarakat gitu ya. Karena kalau dibilang saya bekerja di Asahimas waktu itu untuk keluarga sajalah sudah cukup lah gitu ya. Saya ini apa, pendidikan anak-anak cukup lah, artinya apa, saya bekerja di Asahimas gitu ya. Cuma kan saya ada hal yang apa, Yang yang menggerakkan Bapak ya untuk terjun. betul, ada sesuatu yang kurang saya melihat. Rasanya kok saya cuma untuk keluarga saja gitu. Saya ingin mengabdikan, berbuat banyak kepada masyarakat. Lewat apa nih? Mudah-mudahan dengan partai politik ini saya bisa lebih banyak memberi kontribusi. memberikan kontribusi, mengimplementasikan harapan-harapan yang ada saya bagi masyarakat. Karena saya berpikir politik ini juga ya sesuatu hal yang mulia kan. Betul. Jadi ketika dengan politik ini kita bisa memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, itu menjadi bagian dari amal soleh kita. Betul. Gitu. Selama niat kita baik ya Pak ya. Betul. Kan sebetulnya politik itu mulia. Kalau ada orang yang bilang politik itu kotor, mungkin karena ada ya sebagian oknum-oknum dalam tanda kutip gitu yang menjadikan akhirnya orang bilang politik itu kotor. Padahal sebetulnya politik itu mulia. Bahkan dengan politik ini kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat, begitu ya. Dunia akhiratnya dapat sebenarnya. Insya Allah. Kalau niat kita baik, tapi ya. Betul. Jadi tinggal bagaimana kitanya nih. Makanya saya ketika terpilih jadi anggota dewan, kemudian menjadi pimpinan partai gitu ya, saya berpikirnya ya bagaimana dengan keberadaan saya di sini ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain, gitu kan. Apalagi nih misalkan saya melihat kalau misalkan sebagai pejabat eksekutif itu akan makin banyak lagi yang bisa kita berikan. Saya ini udah 15 tahun di legislatif kan. Saya berpikirnya kalau saya masuk di eksekutif mungkin akan banyak lagi kontribusi kebaikan yang bisa saya lakukan untuk masyarakat gitu. Nah, menarik nih. Pak Gembong
memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat gitu ya Pak. betul. Kita bicara dulu nih tentang pembangunan ya. Ya. Salah satunya terkait dengan pengangguran nih Nah, Pak. Ini yang udah dari zaman dahulu kala iya, gitu sampai dengan saat ini yang paling susah dibasmi itu adalah pengangguran ya Pak. Nah, di Banten ini menurut data menjadi provinsi tertinggi betul. angka pengangguran dan Kabupaten Serang menjadi posisi teratas juga. Ya. Nah, aku mau tahu bagaimana tanggapan Bapak terkait pengangguran ini dan sebenarnya apa penyebabnya gitu Ya. terjadi tinggi sekali ini pengangguran. Ya. Jadi pengangguran ini memang ketika kita bicara pengangguran Provinsi Banten, apalagi misalnya Kabupaten Serang gitu ya, satu sisi sesuatu hal yang rasanya ironi ya. Industri itu begitu banyak di Iya, betul. Banten ya. Tetapi Tapi kenapa justru pengangguran di Banten justru paling tinggi. banyak gitu Nah, ya. itu yang menjadi Nah, pertanyaan. Banyak industri, tapi kenapa penganggurannya tinggi gitu? betul. Jadi memang saya melihatnya begini ya. Eh, Satu sisi memang terutama yang saya lihat industri-industri yang ada di Banten ini memang banyak industri-industri yang sebetulnya itu tidak membutuhkan skill yang cukup tinggi sebetulnya ya untuk wilayah tertentu. Misalkan saya ambil contoh seperti pabrik sepatu gitu ya. Iya. Garmen itu kan sebetulnya kebutuhan dari skill labornya itu memang tidak terlalu banyak dibutuhkan gitu. Lain dengan industri kimia yang memang orang masuk ke situ tuh harus butuh Expert di skill. bidangnya gitu ya. Betul. Nah, akhirnya yang sering terjadi dan sering kita lihat industri-industri yang seperti itu membuat masyarakat yang ingin bekerja itu rata-rata harus membayar gitu tuh. Nah, ini sesuatu hal yang memang agak menyedihkan juga. Satu sisi orang ingin bekerja tapi harus membayar gitu ya. Puguh kalau bahasa kata orang Serang mah. Ya ingin bekerja, ingin dapat uang, mal ini suruh bayar dulu di muka gitu kan. Sehingga akhirnya yang banyak bekerja justru dari orang-orang luar gitu yang mereka siaplah dengan kondisi finansialnya. Ya akibatnya masyarakat Serang sendiri tersisihkan tuh dalam hal itu ya. Nah, ini mungkin salah satu yang membuat angka pengangguran itu cukup tinggi di Banten ini gitu ya. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya potensi-potensi pengangguran ini bisa diatasi begitu ketika memang pemerintah ini mencari terobosan untuk untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang tidak melulu bergantung kepada industri pengolahan. Nah, ini kan di angka pengangguran itu kan lebih banyaknya mungkin kepada industri-industri yang pengolahan itu ya. Sehingga akibatnya angka pengangguran itu tinggi. Nah, solusinya gimana? Solusinya ke depan pemerintah harus bisa mencari terobosan-terobosan untuk mengembangkan UMKM, betul. ekonomi kreatif. Jadi orang itu tidak melulu mengharapkan masuk ke dalam dunia kerja di industri, di pabrik begitu ya, yang memang tempatnya juga kapasitasnya terbatas. Sementara dunia pendidikan melahirkan lulusan-lulusan baru, daya tampung untuk dunia kerja terbatas. Nah, akhirnya karena mereka berharap penuh semuanya ingin masuk ke pabrik, akhirnya pengangguran itu menjadi tinggi. Nah, ketika pemerintah misalkan membuka
membantu memfasilitasi UMKM gitu ya, kemudian mengembangkan ekonomi kreatif. Tapi ini Pak, sebelumnya aku mau nanya terkait peran anak muda nih. Ya, Sebenarnya ada gak sih peran anak muda untuk menurunkan tingkat pengangguran ini gitu? ya, Sebenarnya apakah pemuda ini sebenarnya berperan besar untuk menurunkan angka pengangguran atau mungkin justru malah memperparah angka ya. pengangguran itu sendiri gitu? Nah, itulah perlunya dibangun kreativitas di kalangan anak muda. Kita tahu Oke. sekarang kan usia produktif di Indonesia itu kan cukup besar, Besar. sangat besar. Betul. Apalagi nanti puncaknya kan di sekitar tahun 2040-an ya, 2045 itu akan Indonesia emas ya. bonus demografi kita ini luar biasa. Jadi angkatan kerja banyak, tetapi ketika ya lapangan kerja itu terbatas, kemudian juga industri kreatif sangat minim, UMKM juga tidak mendukung. Saya khawatir bonus demografi ini justru akan menjadi bencana gitu ya. Karena ini orang-orang yang produktif lah ibaratnya ya, tapi dia nggak ada pekerjaan. Nah, terkait dengan anak muda saya tertarik. Kan sekarang ini anak-anak muda kita ini dengan era teknologi yang sekarang ini, mestinya mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka ya untuk bisa berkreatif dengan kondisi sekarang. Anak-anak muda itu saya pikir sangat bisa nih untuk mengurangi pengangguran itu. Jadi mereka jangan berpikir saya sekolah, saya kuliah, setelah kuliah saya cari kerja gitu kan. Tapi bagaimana saya sekolah, saya kuliah, setelah kuliah bagaimana saya bisa menciptakan lapangan kerja. Betul. Nah, ini baru luar biasa ya Nah, kayak ini gitu. baru luar biasa. Pemikiran yang udah visioner gitu ya. Betul. Dan saya melihat peluang ke depan ya dari sisi agrobisnis juga sangat lahan pertanian kita ini banyak gitu ya. Tetapi memang kita ini ya belum optimal dalam mengelola lahan pertanian tersebut. Kalau kita mau jujur ya, kita bicara Indonesia saja. Indonesia ini kan lebih dari 60% itu tinggal di pedesaan. Gitu ya. Nah, ketika anak-anak muda yang lahir dari desa kemudian dapat pendidikan, karena yang ada di benak mereka ingin dapat uang secara instan, akhirnya mereka hijrah ke kota, mereka cari kerja. Padahal kalau mereka berpikir gimana ya, kalau misalkan saya di desa ini saya kelola tanah saya beternak hewan ternak segala macam, ini luar biasa. Cuma ya entah di mana nih salahnya, entah di mana ya, sehingga ini belum optimal. Kita bandingkan dengan Thailand lah ya. Thailand itu sebetulnya kan dulu belajar pertanian dari kita itu. Ya. Gitu. Iya. Cuma sekarang mereka lebih maju pertaniannya. Kita ini serba nanggung ya. Pertanian kita juga enggak, itu akhirnya kan yang ada kita impor sekarang. Betul. Impor beras, makanan pokok aja kita harus impor. Ya. Nah, kita berharap sarjana-sarjana anak muda ini bagaimana itu bisa mengembangkan di sektor pertanian gitu ya, peternakan. Ini suatu potensi yang luar biasa yang memang harus sebenarnya pekerjaan di bidang agroindustri atau agrobisnis ini besar peluangnya ya, apalagi di masa mendatang gitu ya. Iya, saya melihat di sekitar saya gitu ya, ada anak-anak muda kreatif. Dia usaha kambing gitu ya, usaha ternak kambing. Kemudian dia bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Itu luar biasa. Bahkan dia bercerita ke saya ini punya pendapatan harian, punya pendapatan mingguan, punya pendapatan bulanan sampai pendapatan tahunan gitu ya. Iya, coba bayangkan misalkan ternak kambing gitu ya. Tahunannya dia bisa jual kurban setiap tahun, ya kan? Betul. Kalau hariannya
dia ada yang Daging. Oh, susu. susu etawa, dia bisa perah setiap hari ya, bisa jual susunya. Heeh. Kemudian penghasilan mingguannya mungkin ya ada yang akikah segala macam gitu ya. Itu jadi luar biasa, saya bilang cerdas juga ini anak muda. Kemudian dia tidak hanya ini, tapi dia juga membuat jaringan. Kan orang ketika butuh butuh ternak dalam jumlah besar, kan nggak mungkin dia hanya dari dia, Sendiri ya harus ya. punya jaringan. Betul, betul. Harus ada mitra-mitranya ya. Betul. Ini saya pikir ini luar biasa anak-anak muda. Kalau saja anak-anak muda ini ada saja yang menjadi mentornya gitu, sehingga mereka memiliki kreativitas, itu banyak peluang-peluang sebetulnya ya. Terutama tadi ya di sektor industri agrobisnis Ya, ya. bisnis. Karena mungkin sekarang masih dipandang sebelah mata sih, Pak. Betul, betul. Profesi sebagai peternak ataupun petani Ya, gitu ya. kadang kan orang kan melihat orang yang keren itu orang yang penampilannya rapi, Iya, yang ya, berdasi ya. gitu. Padahal nggak begitu. Ketika dia bergaul dengan para petani di desa, tapi setiap hari kantongnya tebal kan nggak ada masalah. Itu yang keren itu. Betul, betul. Karena kalau kita bicara IPM ya Mbak kita Indeks Pembangunan Manusia sebagai ukuran kemajuan satu bangsa, satu daerah, kan sederhananya IPM itu adalah ukuran kemakmuran satu daerah ditandai dengan intelektualitasnya, dengan kesehatannya dan daya beli. Jadi bahasa sederhananya IPM yang baik itu adalah satu daerah yang mana orang-orangnya cerdas, orang-orangnya sehat, dan orang-orang yang kantongnya tebal gitu ya. Karena tiga hal ini yang menjadi ukuran kemajuan satu daerah. Nah, semua daerah kan pasti ukurannya gimana agar IPM daerahnya tinggi. Nah, di Banten IPM yang tinggi itu saya agak lupa, Cilegon atau antara Cilegon dan Tangsel gitu ya. Tapi yang paling rendah itu ya Lebak, Pandeglang. Kabupaten Serang itu kalau tidak salah ketiga dari bawah begitu ya. Iya, Dari bawah ya. dari bawah. Baru mau seneng nih dari bawah ternyata, guys. Jadi ini ternyata memang ya tadi itu ya tiga hal tadi, jadi pendidikan, kesehatan, daya beli ya. Daya beli ini banyak sebetulnya faktornya ya. Jadi misalkan pemerintah sebetulnya sudah berupaya bagaimana untuk meningkatkan daya beli, cuma memang masih butuh kerja keras lah. Betul, betul. Oke, ini karena kita sudah di penghujung waktu ya Pak ya. Gak kerasa ya. Gak kerasa udah di penghujung waktu. Ketemu nih. Mungkin sebelum kita closing ya, sebelum kita berpisah, ada baiknya mungkin Pak Gembong ini memberikan pesan-pesan nih kepada masyarakat dan khususnya anak muda nih Pak. Iya. Silakan nih Pak. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda terutama nih kaum milenial ya, manfaatkanlah waktu-waktu kalian ya untuk bisa memberikan kemanfaatan. Ya, jadi banyak sekali peluang-peluang kebaikan yang ada di hadapan kita, tinggal kitanya mau nggak nih untuk bergerak ya. Jangan jadi generasi mager ya, tapi bagaimana menjadi generasi yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita ya. Banyak sekali peluang-peluang yang ada ya. Nah, ini yang harus ditangkap, yang harus dilakukan oleh teman-teman anak-anak muda nih ya. Potensi-potensi yang kalian miliki itu didaya gunakan ya. Jadilah anak-anak yang kreatif ya, anak-anak yang pantang menyerah, anak-anak yang punya cita-cita bagaimana menggantungkan cita-citanya setinggi langit, karena kalian adalah generasi penerus yang akan meneruskan estafeta kepemimpinan di negeri ini begitu ya. Kalau mereka sudah memiliki kesiapan itu semua, maka ketika ada
ya harus terjadi regenerasi, ya sudah siap lah. Jangan sampai ada lack of generation gitu ya, jangan sampai ada kitanya udah nggak ada ketika harus estafeta, merekanya belum siap, jangan sampai seperti itu. Jadi mudah-mudahan tetap semangat ya untuk belajar, tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat untuk bekerja dan memberikan pengabdian yang terbaik. Oke, luar biasa nih.